Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fajarul Rahman dari kelas 4 TMMA. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang forecasting. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu forecasting. Untuk yang pertama yaitu pengertian forecasting. Forecasting adalah proses memperkirakan atau memprediksi kejadian atau data di masa depan berdasarkan data historis dan analisis tren. Teknik ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, ekonomi, sains, dan meteorologi untuk membantu dalam pengembalian keputusan dan perencanaan yang lebih baik. Untuk tujuan forecasting yaitu ada 4. Yang pertama, pengembalian keputusan yang lebih baik. Membantu organisasi membuat keputusan yang lebih efektif berdasarkan perkiraan masa depan. Yang kedua, perencanaan sumber daya, memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Yang ketiga, pengelolaan risiko, mengurangi ketidakpastian dan mempersiapkan langkah mitigasi. Yang keempat, optimasi proses, meningkatkan efisiensi operasional dengan perencanaan yang tepat. Untuk yang ketiga yaitu klasifikasi forecasting. Untuk klasifikasi forecasting terbagi menjadi 6. Yang pertama, kualitatif berdasarkan opini, intuisi, dan pengetahuan ahli, cocok untuk kondisi di mana data historis kurang memadai. Yang kedua yaitu metode Delphi, proses interaktif yang melibatkan sekelompok ahli untuk mencapai konsensus. Yang ketiga, survei pendapat pakar, yang melibatkan ahli di bidang terkait untuk mendapatkan perkiraan. Yang keempat, kuantitatif berdasarkan data numerik dan analisis statistik, lebih tepat untuk data historis yang cukup lengkap. Yang keempat, time series analisis deret waktu, mengidentifikasi pola dari data masa lalu untuk memprediksi masa depan. Yang keenam, model kausal, meneliti hubungan antara variabel-variabel untuk membuat prediksi seperti regresi linear. Yang keempat yaitu metode forecasting. Untuk metode forecasting terbagi menjadi 5, yaitu moving average, teknik peramalan dengan merata-ratakan data dari sejumlah periode waktu tertentu untuk mengurangi fluktuasi. Yang kedua, weighted moving average, memperhitungkan bobot yang lebih besar pada data yang lebih baru. Yang ketiga, exponential smoothing, yang memberikan bobot menurun secara eksponensial pada data yang lebih lama, cocok untuk data tanpa tren signifikan. Yang keempat, regresi linear, menggunakan hubungan antara variabel independen dan dependen untuk meramalkan hasil. Yang kelima, ARIMA, yaitu atau auto regressive integrated moving average, yang digunakan untuk analisis deret waktu yang lebih kompleks, termasuk data dengan pola musiman. Yang keenam yaitu tahapan forecasting. Untuk tahapan forecasting terbagi menjadi 5, yaitu pengumpulan data, yang mengumpulkan data historis yang relevan. Yang kedua yaitu analisis data, yang memeriksa data untuk menemukan pola dan tren. Yang ketiga yaitu pemilihan model, yang menentukan metode yang paling sesuai dengan jenis data dan tujuan peramalan. Yang keempat, validasi model, menguji model dengan data masa lalu untuk memverifikasi akurasi. Yang kelima, penerapan dan evaluasi, menggunakan model untuk membuat prediksi dan mengevaluasi keakuratan hasil secara berkala. Yang ketujuh yaitu kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan forecasting. Untuk kelebihan ada 2, yaitu membantu mengurangi ketidakpastian. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan. Untuk yang kekurangan terbagi menjadi 3, yaitu bergantung pada kualitas dan historis. Yang kedua, akurasi menurun jika terdapat perubahan signifikan di lingkungan eksternal. Yang ketiga, tidak sempurna dalam memprediksi kejadian tak terduga. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan forecasting. Terdapat berbagai metode forecasting, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang dapat dipilih berdasarkan ketersediaan data dan tujuan peramalan. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga penting untuk memilih metode yang sesuai dan terus memantau serta mengevaluasi keakuratannya. Meskipun forecasting dapat memberikan wawasan berharga, tetap ada batasan terkait keakuratannya, terutama saat menghadapi perubahan signifikan di lingkungan eksternal atau kejadian tak terduga.
Oleh karena itu, penggunaan forecasting harus disertai dengan pemahaman mendalam dan evaluasi berkala untuk menjaga relevansi dan kendalanya. Dengan pendekatan yang tepat, forecasting menjadi alat yang sangat berguna untuk mendukung perencanaan strategis dan memandu pengembalian keputusan yang lebih baik di berbagai bidang. Baiklah, itu saja mungkin presentasi materi saya tentang forecasting. Saya akhiri wa taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.